kasih kepada Bunda sudah meluangkan waktu juga mengizinkan saya untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan Bunda sebagai kepala sekolah di SDN 10 Eko. Langsung saja intinya Bun ya. Yang pertama, bagaimana selama ini Bunda kan sudah 7 tahun ya menjadi kepala sekolah. Selama ini bagaimana Bunda mengidentifikasi kasus-kasus yang tergolong dilema etika ataupun bukan? Selama saya menjadi kepala sekolah dan sekian banyak kasus yang saya hadapi, saya belum pernah mengklasifikasikan bahwa kasus ini termasuk dilema etika ataupun bujukan moral. Karena mendengar bahwa dalam kasus itu ada klasifikasi seperti ini baru sekarang dari Bu Devi ya. Jadi seperti itu, jadi belum diklasifikasikan. Tapi semenjak jadi kepala sekolah sampai saat itu banyak kasus yang dihadapi. Oh iya, pasti ya Bu, selama 7 tahun mungkin pasti beratus-ratus kasus. Iya. Berarti kalau begitu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang memang memiliki dua kepentingan yang nilainya sama, artinya dua-duanya benar, atau sama-sama memiliki nilai kebaikan yang sama? Dalam mengambil keputusan berkaitan dengan yang tadi disebutkan atau kasus dilema etika, saya tidak memiliki prosedur yang baku ya. Jadi saya itu selalu mengusahakan kepada jalan musyawarah mufakat. Saya selalu membicarakannya dengan dewan guru, kemudian dimusyawarahkan, diambil kata mufakat atau suara terbanyak. Itu pun kalau masalah itu bisa tidak hari itu, tidak saat itu harus diputuskan. Tetapi kalau masalahnya harus diputuskan saat itu, mungkin saya berusaha untuk berpikiran jernih dan diputuskannya saat itu juga. Jadi kalau misalnya memang ketika kasusnya itu harus urgent dan langsung mengambil keputusan, tapi memang bila ada kasus yang jangka waktunya lumayan lama, Ibu melakukan musyawarah dulu dengan tapi langsung diputuskan pun saya mencari fakta dan mengumpulkan data. Kalau begitu Bu, berarti langkah-langkah atau prosedur-prosedur yang biasanya Bunda tempuh itu seperti apa? Pertama, mungkin saya harus mengenali dulu nilai-nilai yang saling bertentangan itu ya. Dengan cara yang tadi mengidentifikasi masalah yang sedang kita hadapi, tentunya harus dengan pikiran yang jernih ya. Dan tidak mudah untuk bisa mengenali hal ini. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Bukan berarti kalau kita tidak terlibat dalam dilema ini kita harus acuh tak acuh gitu ya. Harus terlibat dalam menyelesaikan kasus ini, dilema ini. Kemudian saya pun mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Dan kalau ada kalau datanya sudah terkumpul, baru saya berani untuk memutuskan keputusan dan mengambil keputusan. Jadi dari mulai mengidentifikasi, mencari faktor siapa atau apa yang terlibat, kemudian menentukan fakta, terakhir mengambil keputusan. Tentunya harus dengan berpikiran jernih ya betul. Berarti kalau menurut Bunda ya, selama berpuluh-puluh atau beratus kasus yang Bunda selesaikan, hal apa yang paling efektif dalam mengambil keputusan? Mungkin hal yang paling efektif dalam mengambil keputusan, saya berusaha untuk lebih cermat dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Seperti yang tadi dikatakan, saya kumpulkan data-data, kemudian data-data itu dijadikan dasar untuk memutuskan beberapa pilihan ya. Dan apabila saya dihadapkan dengan situasi baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya, saya akan lebih terbuka untuk menerima saran dari pihak-pihak lain, misalnya dari dewan guru atau dari siapapun itu untuk mendapatkan keputusan terbaik. Misalnya saya meminta pendapat keluarga sekolah, kira-kira mana yang akan diselesaikan terlebih dahulu ya, dengan melihat beberapa pertimbangan dari beberapa sisi, dengan melihat sudut pandang, rasa peduli dan tidak merugikan orang lain.
kalau itu yang menurut Bunda hal yang paling menantang atau yang menjadi tantangan untuk Bunda dalam mengambil keputusan sebagai kepala sekolah? Hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini bagi saya itu apabila masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, ya. Tapi harus ada yang didahulukan gitu, dari nilai-nilai yang sama penting itu, atau ada orang-orang penting misalkan atasan kita atau pihak-pihak terkait ya yang terlibat, dan ada apa namanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Dan yang tidak kalah penting apabila ada nilai rasa yang harus diutamakan. Itu yang sulit. Jadi ketika merupakan tantangan peraturan berbanding terbalik dengan perasaan, nah itu mungkin selain tantangan terbesar selama menjadi kepala sekolah. betul. Saya tertantang ibu. Kira-kira pun ada nggak tidak sebuah tata kelola atau jadwal yang terjadwal khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Ya. Apa namanya? Kalau jadwal itu tergantung kasus yang dihadapinya. Apakah itu yang tadi saya katakan di awal ya, apakah itu butuh diputuskan saat itu juga, atau ini bisa di pending dulu gitu, dipikirkan. Nah, kalau yang butuh diputuskan saat itu juga, saya tidak menjadwalkan gitu ya. Jadi diputuskan saat itu dengan yang tadi mencari fakta, data, mengumpulkan data dan sebagainya. Kalau apa namanya kasusnya bisa diputuskan membutuhkan waktu gitu, saya menjadwalkannya sesuai dengan prosedur. Berarti situasional itu ketika memang kasusnya harus diputuskan saat itu juga, berarti langsung diputuskan. Tapi kalau mempunyai rentang waktu yang cukup lama, mungkin dijadwalkan. Oke. Kira-kira nih Bun, selama jadi kepala sekolah, ada tidak seseorang atau mungkin faktor-faktor yang membantu Bunda dalam mengambil keputusan? Seperti yang tadi saya katakan, kalau saya itu selalu membicarakan dengan guru-guru, kemudian memusyawarahkan. Jadi guru-guru itu sangat membantu. Apalagi sekarang di sekolah kami ini, di sekolah kita ada beberapa orang guru yang sedang menjalani CGP, ada beberapa orang yang sedang proses pendaftaran CGP, dan ada juga yang sudah menjadi CGP dan sudah pindah dari sekolah ini. Nah, CGP seperti Bu Devi, ada Pak Budi ya, itu sangat membantu. Justru itu menambah wawasan saya, membuka wawasan saya dan menambah ilmu pengetahuan. Jadi mereka itu membawa ilmu-ilmu yang baru, seperti yang ini, yang kasus ini yang saya kerjakan kan baru mengenal dari kalian sebagai CGP. Ya. Memang pendidikan CGP ini memang sangat-sangat bermanfaat ya, apalagi kan untuk kita yang sekolah penggerak, jadi sangat sejalan gitu ya. Iya. Kira-kira nih Bun, dari tadi pertanyaan pertama, mengidentifikasi sampai faktor-faktor apa yang menjadi pembelajaran untuk Bunda yang menjadikan pengalaman dalam mengambil keputusan? Pembelajaran yang dapat saya ambil dalam menghadapi kasus-kasus ini, saya apa namanya mampu mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik Bapak, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak sudah meluangkan waktu dan mengizinkan saya untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan yang Bapak lakukan di sekolah sebagai kepala sekolah. Nah, pertama-tama nih saya ingin tanya nih Pak ya, bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, pada kondisi rujukan moral, kita pasti dapat berpegang pada aturan dan norma yang berlaku. Karena dalam rujukan moral, pilihan yang ada adalah benar dan salah. Berbeda halnya jika kita dihadapkan pada situasi dilema etika, di mana hal berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu seperti situasi cinta dan kasih sayang,
kebenaran, keadilan, toleransi, dan tanggung jawab. Baik. Kalau begitu Pak, selama ini bagaimana Bapak selaku kepala sekolah ya Pak menjalankan pengambilan keputusan terkait dua kepentingan nih Pak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Nah, keputusan yang sering saya ambil itu tidak terlepas dari prinsip and best thinking, di mana saya melakukan demi kebaikan orang banyak atau yang kita kenal dengan berpikir berbasis pada hasil akhir. Itu. Jadi untuk kepentingan orang banyak. Baik, berarti dengan prinsip tadi ya Pak, berarti langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Bapak lakukan? Nah, sebelum saya mengambil keputusan, saya melakukan 9 langkah yang membantu dalam mengambil kebijakan. Dimulai dari mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi dengan cara mengidentifikasi dan menyaring masalah yang berhubungan dengan etika, sopan santun, dan norma sosial sampai melihat keputusan dan refleksi dalam hal menggunakan teknik IA, inquiry apresiatif dalam konsep bakja. Jadi itu dari tahapan awal sampai yang terakhirnya itu. Dengan 9 langkah tadi ya Pak, kira-kira hal apa yang menurut Bapak paling efektif dalam mengambil keputusan? Nah, salah satunya mungkin menggunakan teknik coaching dan kompetensi sosial emosional. Itu yang paling efektif. Baik, coaching dan kompetensi sosial emosional ya Pak ya. Baik, kalau begitu hal-hal apa nih yang menurut Bapak menjadi tantangan tersendiri ketika melakukan pengambilan keputusan? Nah, yang paling menantang itu menentukan nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi dilema etika. Kalau begitu ya Pak, kira-kira nih apakah Bapak sebagai kepala sekolah memiliki sebuah tata kelola atau jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika atau kedukaan? Dengan melihat masalah yang dihadapi, ada kalanya saya langsung menyelesaikan di tempat dan terkadang memerlukan waktu untuk menyelesaikan prosedur yang dijalankan dalam menyelesaikan situasi tersebut. Tidak terlepas dari prinsip kebaikan untuk orang banyak. Prinsip kebaikan untuk orang banyak ya Pak. Menarik sekali nih Pak. Tapi saya penasaran nih Pak, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak ketika melakukan pengambilan keputusan? Ya. Jelas itu semua tidak terlepas dari dukungan rekan-rekan guru yang ada dalam satuan pendidikan. Baik, terima kasih nih Pak ya. Tapi saya punya soal terakhir nih Pak ya, pertanyaan terakhir. Dari semua tadi yang Bapak sampaikan dari awal pengidentifikasian kasus sampai yang terakhir tadi, kira-kira pembelajaran apa nih yang Bapak dapat ambil dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah yang baru beberapa bulan ini ya Pak dalam mengambil keputusan? Ya. Keputusan yang tepat dan bijak akan sangat berpengaruh dalam perubahan pendidikan di lingkungan kita, khususnya agar lebih maju. Jadi gitulah, keputusan yang tepat dan bijak itu akan membawa perubahan di pendidikan. Terima kasih Bapak, saya sebagai seorang guru termotivasi oleh Bapak bagaimana cara mengambil keputusan yang bijak Pak ya. Terima kasih banyak, terima kasih sudah meluangkan waktu saya Pak. Saya pamit ya Pak, Bapak sudah melakukan Pak. Sama-sama. Bapak terima kasih Pak.